Ketika kita memikirkan atau membahas tentang evolusi dari manusia, sontak yang ada di benak gambaran kita adalah gambar ini. Gambaran yang menunjukkan bahwa manusia berevolusi dari kera. Namun, apakah kalian tahu sebenarnya gambar ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan teori evolusi manusia? Jadi, di video kali ini kita akan membahas dan lebih mengenal tentang teori evolusi manusia menurut Charles Darwin. Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi asal Inggris yang lahir pada 12 Februari 1809 di Shrewsbury. Darwin lahir dari keluarga yang berada. Ayahnya Robert Darwin adalah seorang dokter dan ibunya Susanna Wedgwood adalah seorang putri dari pengusaha terkenal. Darwin awalnya diharapkan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai dokter. Pada tahun 1825, ia mendaftar di Universitas Edinburgh untuk mempelajari ilmu kedokteran. Namun, karena minatnya terhadap alam, ia lalu pindah ke Universitas Cambridge untuk mempelajari ilmu teologi. Salah satu cerita paling terkenal dari Darwin adalah perjalanannya menggunakan HMS Beagle. Pada tahun 1831, ia melakukan perjalanan menggunakan kapal HMS Beagle ke berbagai penjuru dunia. Di perjalanan inilah dia mengumpulkan ribuan spesies hewan dan tumbuhan, terutama di Kepulauan Galapagos. Salah satu penemuan paling terkenal di perjalanan ini adalah burung finch di Kepulauan Galapagos. Darwin menyadari bahwa paruh burung-burung ini berbeda di setiap pulau, tergantung makanan yang tersedia. Dan dari sinilah ia mulai memikirkan konsep adaptasi. Di perjalanan ini juga, Darwin menemukan banyak fosil-fosil hewan purba, seperti fosil Magavuana purba. Di Argentina, ia menemukan fosil makhluk raksasa yang mirip armadillo raksasa dan sloth raksasa. Fosil ini menunjukkan bahwa ada spesies yang telah punah dan mungkin berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil saat ini. Setelah perjalanan panjangnya dengan HMS Beagle yang berlangsung selama 5 tahun, ia lalu menganalisis data-data yang ia kumpulkan. Hingga akhirnya pada tahun 1859, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul On the Ring of Species yang memperkenalkan konsep evolusi melalui seleksi alam. Sebelum kita membahas tentang teori evolusi manusia, kita haruslah mengetahui terlebih dahulu konsep dari evolusi. Menurut Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Ring of Species, Darwin menjelaskan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana makhluk hidup yang paling cocok dengan lingkungannya dan dapat beradaptasi adalah makhluk yang akan bertahan dan berkembang biak. Dan makhluk yang tidak cocok dan tidak dapat beradaptasi akan punah secara alami. Sebagai contoh bahwa ada jerapah yang diyakini memiliki leher pendek. Namun karena makanan jerapah berada di pohon yang tinggi, jerapah yang berleher panjang lebih bertahan hidup. Dan seiring berjalannya waktu, jerapah dengan leher pendek pun punah. Salah satu kesalahpahaman paling besar dari teori evolusi adalah anggapan bahwa manusia berasal dari kera. Padahal sebenarnya Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera modern, seperti simpanse ataupun gorila. Yang Darwin katakan adalah manusia dan kera modern memiliki nenek moyang yang sama pada jutaan tahun yang lalu. Jadi manusia bukan berasal dari kera, melainkan seperti kerabat jauh dari kera.
Jika kita berevolusi, pastinya ada bukti yang menunjukkan bahwa kita berevolusi. Dan para ilmuwan menemukan bukti yang mendukung teori ini, seperti penemuan fosil, DNA, dan perubahan anatomi manusia dari waktu ke waktu. Para ilmuwan menemukan banyak fosil manusia purba yang menunjukkan perubahan secara bertahap. Misalnya Australopithecus yang hidup sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Mereka masih mirip kera namun sudah dapat berjalan dengan tegak. Kemudian ada Homo habilis yang mulai menggunakan alat-alat sederhana. Lalu kemudian ada Homo erectus yang lebih maju. Mereka sudah dapat membuat api dan berburu. Dan seiring berjalannya evolusi yang panjang, muncullah kita yang dikenal dengan Homo sapiens atau manusia modern. Tidak hanya fosil, para ilmuwan juga menemukan bahwa DNA kita yang menunjukkan kemiripan 98% sampai 99% dengan simpanse, dan anatomi tengkorak manusia yang semakin membesar untuk menampung isi otak kita yang kompleks. Tapi, meskipun teori evolusi sudah banyak memiliki bukti, teori ini masih menjadi perdebatan. Contohnya, seperti kepercayaan dalam beberapa agama yang meyakini bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Dan juga, teori evolusi ini masih memiliki kekurangan di beberapa titik. Tapi, terlepas dari semua perdebatan itu, pertanyaannya adalah apakah manusia akan terus berevolusi? Atau kita sudah mencapai titik bentuk akhir dari manusia? Namun, teori evolusi manusia ini belumlah selesai. Ilmuwan terus menggali bukti baru untuk memahami asal-usul kita dengan lebih mendalam. Jadi, bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah kalian setuju dengan teori evolusi manusia ini? Atau kalian mempunyai pendapat tersendiri tentang evolusi dari manusia? Coba komen pendapat kalian di bawah dan kita akan berdiskusi bersama. Dan semoga video ini dapat membantu menambah wawasan kalian. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.